Yang pertama berhubungan dengan Asyura, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 yaitu hari ini dan esok tanggal 10. Kesunahan tersebut untuk orang yang tidak punya hutang puasa Ramadan. Kalau dia punya hutang puasa Ramadan tidak boleh puasa sunnah sampai bayar hutang dahulu. Setelah dia puasa mengqadha Ramadan, lalu dia teringat barangkali ibunya, ayahnya punya hutang, maka qadha untuk orang tua kita. Sunnahnya nanti belakangan. Jadi jangan pintar puasa Asyura, Syawal, Muharram dan seluruhnya, tapi dia lupa membayar hutang puasa Ramadan. Jadi dapat dua pahala. Qadha Ramadan dapat pahalanya, dan puasa Asyura pun dapat pahalanya, puasa Syawal pun demikian. Kalau sudah selesai puasa kita tidak punya hutang, bayarkan hutang orang tua kita, ibu bapak. Selesai ibu bapak kita, kakek nenek kita, itu hal yang mereka perlukan. Jadi kalau puasa sunnah itu kebaikan untuk diri kita, tapi ketika kita hadiahkan untuk orang tua, maka namanya kebaikan yang mutaaddi. Untuk orang tua kita dapat, untuk kita pun dapat. Itu satu hal. Yang keduanya, saya ingin bertanya kepada diri saya juga kepada saudara-saudara. Pertanyaan yang aneh kadang, tapi itu pertanyaan yang harus dipertanyakan. Apakah kita sudah mengenal ibu bapak kita? Tentu mengenal. Jawabannya semua mengatakan apa? Tentu mengenal. Betul kita mengenal orang tua? Sebetulnya tidak atau belum. Belum mengenal ibu kita, belum mengenal ayah kita. Karena kalau sudah mengenal pasti cintanya sangat sekali. Akan besar sekali cinta kita kepada ibu bapak kita. Kita hanya mengenal kapan dilahirkan, tanggal ini, di mana, di kota ini, umurnya berapa ini, saudaranya berapa, hanya itu. Kita lupa untuk mengenal siapa sebenarnya sosok ibu kita yang telah melahirkan kita dengan susah payah, merawat kita dari mulai kecil, dari mulai bayinya menyusui, mengurus, merawat, mencepuki hari demi hari terus sampai kita dewasa. Mereka adalah ibu kita, adalah malaikat kita, atau dengan kata lain cerminan Rabbul Alamin, cerminan. Hanya saja Allah tidak nampak. Kalau orang tua kita nampak, yang memberi, mengasuh dan seluruhnya hidup kita dari orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan anishkur li wali walidaik, selalu digabungkan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kenali ibu kita dengan baik. Kenali ayah kita dengan baik. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu mengatakan, banyak muslim yang keluar dari thariqah ahli sunnah wal jamaah karena durhaka sama ibu bapaknya. Mendengar seorang ustadz mengatakan, kamu ini syirik, bapak kamu itu syirik, bapak kamu itu kafir, murtad. Dia percaya kepada ustadz itu dan tidak percaya kepada guru bapak ibunya. Langsung pulang ke rumah bapak ibunya, ibu ternyata ibu ini syirik. Bapak ternyata bapak itu kafir karena menyembah kuburan, minta-minta kuburan. Orang yang tidak memberikan ruang kepada ibu bapaknya untuk menjawab, untuk berdalih, berdiskusi, langsung menuduh kita atau mereka sebagai penyembah kuburan. Kenali ibu bapak kita. Dan seorang ibu yang ingin menanamkan cinta kepada anaknya, harusnya dia menceritakan keagungan si bapak kepada si anaknya. Dan si ayah menanamkan cinta kepada si anak terhadap ibunya, menceritakan, wahai anakku, ibumu ini demikian, demikian, demikian. Tiap hari dari mulai kecil dikenalkan siapa ibunya. Doktrin itu masuk dalam benak si anak, bahwa ibunya adalah malaikat dia yang memberikan semuanya. Demikian pula si ibu menceritakan keagungan ayahnya kepada si anak. Agar si anak ini di rumah ini, rumahnya itu madrasah al-ula, sekolah pertama di dalam mendidik anak cinta kepada ibu bapaknya. Bukan pesantren, bukan. Banyak orang-orang yang duduk di pesantren pulang pengen kawin nggak tahu diri.
lalu khidmah kepada istri dan mertua tanpa memberikan waktu khidmah kepada ibu bapaknya. Apakah itu anak berbakti? Tidak. Anak durhaka dia. Ibunya, bapaknya mengeluarkan harta dan tenaga untuk si anaknya belajar di pesantren, agar pulangnya mengajarkan si ibu yang tidak tahu agama, agar mengarahkan abah bapaknya yang tidak tahu agama atau kurang agama, ternyata kawin berkhidmah kepada istri dan mertuanya. Itu fakta yang nyata di hadapan kita. Ikhwani rahimakumullah, kenali siapa ibu kita, kenali ayah kita siapa. Dalam hadis, man ra'a ummahu birrahmah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hajjah tammah. Barang siapa melihat ibunya atau bapaknya dengan penuh rahmat kasih sayang, menggambarkan bagaimana sulitnya sang ibu, apalagi kalau mereka miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bagaimana banting tulang mereka, pengorbanan mereka. Si anak melihat sambil menangis, melihat ibunya sambil mencuci pakaiannya, gak mungkin dikasih sama dia. Sudah besar gak mungkin ibunya dikasih mencuci pakaiannya. Apalagi yang sudah kawin, numpang di rumah ibunya, gak tahu diri, makan, minum di situ.